Kau adalah tinggal company yang rakus upah. Diam! Menyadari musuhnya bukan lawan yang biasa dan dilihat dari ilmu yang dimilikinya, lantas Jaka mengetahui kelemahannya. Lalu ia mengambil sebatang bambu kuning untuk digunakan sebagai senjata untuk membunuh si Kobar. Iya, Chan. Kampung juga berapi. Minggir. Kampung Company dipimpin oleh seorang komandan Hindia Belanda bernama Panseram yang dikenal kejam dan penindas para pribumi saat itu. Para pribumi yang membangkang dan tidak membayar pajak ditangkap untuk ditawan dan melakukan kerja paksa. Mereka baru saja menangkap Jaka Sembung yang dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak, pembangkang yang tidak mau bayar pajak. Dia mesti jaga benar-benar orang ini. Mereka pun digiring ke lokasi tambang batu untuk melakukan kerja paksa. Kemudian terlihat salah satu pekerja yang tak berdaya meminum setengah air, di mana orang itu langsung dihajar centeng tanpa belas kasihan sedikit pun. Kekacauan pun terjadi di mana Jaka Sembung mengambil kesempatan itu untuk berontak, dan sebenarnya ini adalah taktik Jaka yang sengaja menyusup untuk membantu membebaskan para tawanan pribumi. Selamatkan dia. Mendengar Jaka Sembung kabur membawa tawanan, Kapten Panseram mengadakan sayembara dengan mencari para jagoan dunia persilatan dengan imbalan 100 koin emas. Kita membuat sayembara menangkap seorang perampok ulung, Jaka Sembung. Hadiah 100 golden. Kemudian seorang jawara sakti bernama Kobar mendengar berita itu dan berniat mengikuti sayembara tersebut. Sesampainya di benteng Belanda, Kobar menghajar penjaga dan para centeng. Apa gue kemari? Tidak usah tanya-tanya. Kobar lalu mendatangi si kapten dan meminta 3 kali lipat bayaran untuk sebuah kepala Jaka Sembung yang langsung disetujui oleh si kapten. Boleh, tentu boleh. Kemudian Kobar menunjukkan kebolehannya dengan melawan seekor banteng yang dapat dikalahkannya setelah ia memparikeskan leher si banteng tersebut. Jaka Sembung yang saat itu berada di tempat persembunyiannya, yaitu di rumah Surti kekasihnya, dikagetkan oleh kedatangan si Kobar yang langsung dibukakan pintunya oleh Surti. Dia tidak ada di sini. Jaka kemudian muncul setelah Surti diintimidasi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Kau adalah tinggal company yang rakus upah. Diam! Menyadari musuhnya bukan lawan yang biasa dan dilihat dari ilmu yang dimilikinya, lantas Jaka mengetahui kelemahannya. Lalu ia mengambil sebatang bambu kuning untuk digunakan sebagai senjata untuk membunuh si Kobar. Pulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia. Setelah kekalahan Kobar, para company itu kedatangan seorang dukun Jawa yang mengusulkan agar mereka menghidupkan kembali Ki Hitam, seorang jagoan sakti penganut ilmu hitam rawa rontek yang kejam, yang saat itu mati di tangan guru Jaka Sembung, yaitu Ki Sapu Angin. Tubuh Ki Hitam sendiri berada di tempat yang berbeda dengan keadaan bagian tubuh yang terpisah. Letnan yang tak percaya dengan perkataan si dukun pun dibuat kapok setelah si dukun itu menerbangkannya ke langit-langit, diputar lalu dicelupin. Bisa hidup kembali bila menyentuh tanah. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Kemudian mereka pun mulai berangkat menuju tempat jasad Ki Hitam berada. Ki Dukun membacakan mantra-mantra dan setelahnya berhasil membangkitkannya.
Sekarang carilah kepalamu. Mereka pun menuju tempat kepala Ki Hitam yang terpisah yang berada di sebuah goa di atas pohon. Aku tahu kau sengaja menghidupkan aku. Malam pun berganti siang, para kompeni kembali menyisir rumah-rumah warga, menyandra mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan Jaka Sembung. Kemudian, Jaka Sembung menampakkan diri setelah anak kecil diancam akan dibunuh. Rupa-rupanya kau menyerah juga. Kenyok. Iya, jangan menyerang pendekar. Jaka sempat melawan namun harus kalah telak ketika berhadapan dengan Ki Hitam yang juga menguasai ilmu sihir mematikan. Kemudian Jaka digiring dengan keadaan tangan terikat. Jaka dimasukkan ke penjara, kedua tangannya dipaku pada tembok. Selain disiksa, kedua mata Jaka pun dipocel secara keji oleh komandan Hindia Belanda tersebut. Setelah seorang noni Belanda bernama Maria mencoba membebaskannya karena ia tidak setuju dengan ayahnya tersebut. Mengherankan. Seorang kulit putih seperti kamu menyebutku sebagai pejuang. Tapi sudah dengar semua apa yang kamu bicarakan. Saya siksa dulu sebelum kue digantung. Surti dengan kekuatan cinta terlebih mengkhawatirkan Jaka lalu mencoba menyusup ke markas Belanda sendirian. Surti sempat melawan penjaga dan para centeng sebelum akhirnya ia tertangkap juga. Ya benar. Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Jaka kemudian mencoba mencabut paku-pakunya dan berhasil. Kemudian dengan kekuatan ekstra josnya ia merobohkan tembok-tembok penjara di sana dan berhasil meloloskan diri. Namun dengan ilmu Ki Hitam, Jaka disihir menjadi seekor babi hutan dan membiarkannya kabur untuk dikeroyok para warga. Surti yang sempat tertembak dan hampir kehabisan darah. Surti mengikuti Jaka yang telah menjadi babi sampai ke tengah hutan di mana Surti bertemu dengan guru Jaka yaitu Ki Sapu Angin. Tak lama setelahnya Ki Sapu Angin menemukan Jaka dan dengan ilmunya ia merubah kembali Jaka kembali menjadi manusia. Surti pada akhirnya tewas, ia yang mencintai Jaka rela untuk mengorbankan nyawa dan menyumbangkan kedua matanya untuk dicangkokkan pada Jaka dalam sebuah ritual ajian mistik Ki Sapu Angin. Jaka yang sangat sedih bersumpah akan membalas dendam pada komandan Hindia Belanda yang keji, terlebih pada Ki Hitam si pengkhianat tanah air demi mendapatkan cuan. Kemudian Jaka mulai memperdalam ilmu ajian sakti yang diajarkan gurunya. Ilmu rawi rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Maria, putri dari komandan Hindia Belanda, mengutarakan kepeduliannya pada penduduk terhadap sikap keji ayahnya. Kemudian mereka kedatangan Jaka Sembung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertarungan antara Jaka Sembung versus Ki Hitam pun tak terelakkan lagi. Ki Hitam tak terkalahkan setelah bagian tubuhnya yang terpotong bisa bersatu kembali. Di tengah pertarungan, Jaka teringat perkataan gurunya bahwa untuk mengalahkan Ki Hitam, Jaka harus memotong tubuhnya, asalkan jangan sampai menyentuh tanah. Akhirnya Ki Hitam tewas setelah Jaka menebas tubuhnya dan menyuruh warga untuk membakar jasadnya secara terpisah. Bakar. Jangan sampai menyentuh tanah. Keesokan harinya, Jaka Sembung bergerak untuk memimpin rakyat desa untuk menyerbu benteng Belanda. Kasih mati itu semua pemberontak, he? Kemudian di akhir film kita diperlihatkan dengan tewasnya Kapten Panseram setelah Jaka menumbangkannya di hadapan Maria anaknya. Maria juga terbunuh setelah menyelamatkan Jaka dari tembakan ayahnya yang kala itu masih sempat hidup. Di tengah sekaratnya Maria minta maaf atas kekejaman ayahnya dan juga mengutarakan isi hatinya, dan film pun berakhir.